Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan menyampaikan mengenai sejarah perkembangan ilmu geografi ya untuk kali ini. Jadi sejarah perkembangan geografi itu dimulai dengan zaman klasik atau zaman Yunani, di mana pandangan klasik ini disampaikan oleh Homerus dan Hesiodotus. Jadi intinya di dalamnya adalah pengetahuan tentang bumi dipengaruhi oleh mitologi gitu ya. Kemudian lambat laun pengaruh ini berkurang, kemudian masuk ke pengaruh ilmu alam dan ilmu pasti yang berkembang sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu masuk pada Thales ya, Thales sebelum Masehi juga pada 640 sampai 548 gitu ya, yang di dalamnya dikatakan bahwa bumi seperti keping silinder gitu. Kemudian setelah itu Parmenides gitu ya, bumi berbentuk bulat gitu. Ini didukung oleh Herakleides pada 320 sebelum Masehi. Bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur, dan sampai sekarang ternyata juga seperti itu ya. Dan zona iklim diketahui, walaupun belum diketahui bahwa hal itu sebagai akibat dari letak sumbu bumi yang miring gitu aja. Kemudian sekitar tahun 176 sampai 196 sebelum Masehi, Eratosthenes ya, geografi dipengaruhi oleh astronomi dan matematika, disusun jaringan garis lintang dan garis bujur bumi untuk menyatakan letak lautan, kemudian negeri, gunung, sungai, dan kota. Kemudian lahir peta sederhana yang memuat sistem koordinat, kemudian pengetahuan geografi dari bangsa Yunani ini kemudian dikembangkan oleh bangsa Romawi. Nah, kemudian dilanjutkan Strabo ini pada 64 sampai 20 sebelum Masehi dalam bukunya Geographica, yang menjelaskan bahwa geografi mempelajari bentuk dan dimensi suatu wilayah serta lokasinya, dan bukunya sudah menunjukkan adanya korelasi antara alam dan manusia. Dilanjutkan Ptolemeus, di sini menyatakan bahwa geografi adalah penyajian peta permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan umum bahwa geografi tidak sama dengan korografi atau wilayah atau region. Kemudian setelah itu masuk pada abad pertengahan, dimulai dari Veranius pada abad ke-16 gitu ya, ke-17 maaf, tahunnya adalah 1622 sampai 1650 dengan bukunya Geographia Generalis. Di sini terdapat dualisme dalam geografi, yaitu geografi alamiah dan geografi sosial kebudayaan, atau geografi generalis dan geografi khusus gitu ya. Kemudian masuk pada abad 11 gitu ya, Al-Idrisi gitu, menyempurnakan pembagian daerah iklim bumi menurut konsep geografi gitu ya. Kemudian Al-Idrisi menyempurnakan gitu ya pada abad 19, Al-Idrisi pada abad 11 menyempurnakan pembagian iklim menurut konsep Yunani. Kemudian dilanjutkan Ibnu Khaldun pada abad 14 menulis Historical Geography yang menjelaskan pengaruh alam terhadap manusia.
kemudian Marco Polo ke Cina, India dan Asia gitu ya. Nah, kemudian setelah itu masuk pada awal geografi modern. Nah, ini dimulai pada abad ke-18. Abad 18 itu adalah sekitar tahun 17-an 24 gitu ya. Immanuel Kant memberi dasar filsafat geografi. Ilmu pengetahuan dikategorikan ilmu yang sistematis, ilmu historis, dan ilmu geografi. Dan akhir abad 18 dan sampai pada pertengahan 19, Alexander von Humboldt, geografi sinonim dengan geografi fisik, dan Alexander ini menguraikan keantariksaan atau uranografi yang sekarang disebut astronomi. Kemudian geografi modern, Karl Ritter pada abad 18 sampai pertengahan 19, bumi sebagai tempat tinggal manusia yang menggolongkan menjadi wilayah alamiah dan masyarakat yang menempatinya. Kemudian geografi pada abad 19 itu berkembangnya cepat sekali ya. Ini kita bisa lihat zaman pengagungan alam, para geograf memusatkan perhatian pada iklim, tumbuhan dan hewan, unsur manusia diabaikan. Kemudian awal abad 19 mempelajari bentang alam dan sumber daya air untuk menggunakan penggunaan lahan suatu wilayah. Mars pada awal abad 18 sampai akhir abad 19 tentang pentingnya konservasi sumber daya. Bukan permukaan bumi yang menentukan kehidupan manusia, tetapi manusia yang mengubah permukaan bumi untuk kehidupan yang lebih baik. Friedrich Russell gitu ya, manusia merupakan produk lingkungan yang dipengaruhi oleh kekuatan alam dan manusia akan lestari bila bentuk adaptasinya tepat ya. Ini masuk pada environmentalism dan nature determinism. Kemudian Ellsworth Huntington masuk determinism gitu ya, iklim. Von Richthofen Jerman mengajak meninggalkan nature determinism. Kemudian Russell, geografi harus merupakan ilmu korologis atau uraian tentang tempat. Kemudian Hettner, geografi ilmu tentang wilayah diterangkan secara analitis dan sintetis. Nah, geografi abad 20, pendekatan bercorak sosial budaya. Di sini Paul Vidal de Lablas gitu ya, pada pertengahan abad 19 sampai awal abad ke-20 dengan aliran posibilisme. Jadi human geografi berkembang pesat, berkembang geografi budaya, geografi agama, geografi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini manusia yang mempengaruhi alam ya, posibilisme. Kalau determinisme itu manusia yang menyesuaikan dengan alam. Kemudian masuk ke geografi mutakhir, Roger Minshew, ada 3 gejala perkembangan dalam geografi. Satu adalah bidang khusus yang distudi semakin bertambah. Kemudian yang kedua dalam menganalisis masalah menekankan pada hubungan kasualitas, dan yang ketiga dalam menelaah fenomena menekankan pada di mana. Kemudian geografi mutakhir ini juga sudah menggunakan statistik dan metode kuantitatif dalam penelitiannya, juga komputer untuk menyimpan, mengolah dan menganalisis data. Jadi sudah menggunakan alat gitu ya, bukan hanya alam kemudian dideskripsi, tetapi sudah dianalisis dengan angka-angka dan alat untuk mengolah gitu ya. Pertama adalah komputer. Aspek fisik dan aspek sosial disatukan dalam geografi.
Kemudian geografi mutakhir ini juga berorientasi pada masalah dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, demikian saudara sekalian mengenai sejarah geografi. Yang penting Anda sekalian bisa menggolong-golongkan untuk tema-tema setiap zamannya gitu ya. Saya pikir itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo dibaca lagi tentang apa sejarah geografi dan Anda bisa mendalami pada referensi yang sudah disediakan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.